Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kita masih kepada tampak ya atap perisai kombinasi. Sebelumnya kita telah membuat tampak depan ya dari potongan A seperti ini. Jadi awalnya adalah sebuah potongan A ya seperti ini. Kemudian dirubah menjadi tampak depan ya teman-teman ya. Ya hasilnya seperti ini. Nah menjadi seperti ini ya. Dan dari tampak depan ini kita memirror menjadi tampak belakang. Ya. Dan sekarang kita akan masuk ke potongan B ini menjadi tampak samping kiri. Ya. Filosofinya mengapa menjadi tampak samping kiri? Karena ada denah di bawahnya mengarah ke tampak samping kiri ya. Jadi kita tuh harus selalu berada di bawah denah dan kita melihat ke atas atau ke arah bangunan. Dan posisi bangunan pada dinding di sini adalah dinding sebelah kiri. Sehingga menjadi tampak samping kiri begitu ya. Nah teman-teman, ini adalah potongan B ya. Denah potongan B. Ini adalah potongan B-nya. Atap rumah dengan atap perisai kombinasi. Dan kemudian akan kita rubah menjadi tampak samping kiri. Sebelumnya saya harus jelaskan, saya akan mengulangi lagi bahwa Anda harus ingat bahwa potongan B ini dia sejajar dengan tampak depan ya, di samping kiri pada layar. Jadi Anda bisa melihat garis lantai atau garis bawah slope ataupun garis atas slope ya, sama saja. Dan garis puncak atap pada potongan B ini sejajar dengan garis bawah slope atau garis dasar ya daripada potongan A, dan juga puncak atapnya sama juga, sama tinggi. Ya, jika potongan B ini sejajar dengan tampak depan ini, maka dia juga sejajar dengan tampak belakang. Kenapa? Karena tampak belakang itu sejajar dengan tampak depan ya. Dan bisa melihat itu garis bantu ini menunjukkan kalau dia sejajar ya, posisi atas maupun posisi bawahnya. Ya, bawah atau atas atau bawah begitu ya. Jadi potongan B ini sejajar dengan tampak depan, sejajar juga dengan tampak belakang secara horizontal. Ya. Sedangkan secara vertikal, ya teman-teman ya. Secara vertikal, potongan B ini sejajar dengan denah yang ada di bawahnya ya. Jadi potongan B ini pada garis depan dan garis belakang dinding ya. Jadi garis dinding bagian depan ataupun garis dinding bagian belakang. Anda bisa perhatikan garis dinding bagian depan dan garis dinding bagian belakang itu sejajar dengan garis denah ya pada bagian dinding bagian depan dan garis dinding bagian belakang. Sejajar juga dengan skema atap plus denah pada denahnya ya. Nah, baik bagian depan maupun bagian belakang. Sejajar juga dengan skema atap yang ada di bawah. Seperti itu teman-teman ya. Begitupun dengan tampak depan ini dia ada denah dan skema atap yang sejajar. Tampak belakang ini ada denah dan skema atap juga yang sejajar secara vertikal masing-masing seperti itu. Sedangkan secara horizontal tampak ini semuanya sejajar ya, termasuk potongan B ini juga sejajar. Oke, bagaimana sih teman-teman filosofi daripada tampak samping kiri rumah dengan atap perisai kombinasi? Ya, Anda bisa melihatnya ya pada gambar 3 dimensi sebagai preview. Nah, ini adalah rumah dengan atap perisai kombinasi ya. Jadi seperti inilah ya, dibilang atap perisai gabungan atau perisai kombinasi karena ada dua atap perisai ya. Atap perisai pada teras yang kecil dan atap perisai utama bergabung menjadi satu. Dan mereka ini sejajar pada sisi sebelah kanan ya. Jadi antara atap teras dengan atap utama itu pada sisi sebelah kanannya sejajar ya, karena segaris sama tinggi ya. Anda perhatikan garis lislang atap teras sebelah kanan dan garis lislang atap utama itu sejajar ya dari depan ke belakang, sama tinggi sama rata ya, dan panjangnya ratanya juga sama ya, segaris. Kalau dilihat dari atas itu Anda perhatikan sisi sebelah kanan itu segaris dari depan ke belakang.
antara atap utama dengan atap teras ya, sehingga dia dibilang tepi kanan ya, seperti itu, rata sebelah kanan ya, seperti itu. Sehingga Anda bisa melihat permukaan atap teras dengan atap utama pada sisi sebelah kanan itu rata ya, satu atap ya, seperti itu. Beda dengan sisi sebelah kiri. Nah, ini sisi sebelah kiri ya. Jadi Anda perhatikan sisi sebelah kiri daripada atap teras itu yang ini ya, dan ini adalah sisi sebelah kiri daripada atap utama. Itu ada jarak ya, ada pemisah. Jadi dari ini adalah batas daripada sisi atap utama sebelah kiri, dan ini adalah batas sisi atap teras sebelah kiri. Jadi pada sisi sebelah kiri ini antara atap teras dengan atap utama itu ada jarak ya, dari sini ke sini. Dari sini ke sini dengan jarak sekitar 3 meter lebih ya. Nah, jadi posisinya depan belakang kalau dari samping ya, beda jarak. Nah, tapi kalau dari ketinggian sama. Jadi inilah tampak samping kiri atap perisai kombinasi ya. Nah, Anda bisa melihat ketinggian slope, ketinggian list plangnya itu sama tinggi ya, dari tanah itu sama tinggi, sehingga dia membuat satu garis lurus dari depan ke belakang. Hanya ada pemisah di sini, pemisah garis miring seperti ini ya. Itulah penanda bahwa list plang teras dan list plang atap utama itu berbeda jarak, satunya di belakang, satunya di depan gitu ya, kalau dari samping kiri, tapi ketinggiannya sama. Paham maksudnya? Nah, itu sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan sama rata. Oke, kita bahas dulu tampak samping kiri ya. Nah, ini adalah tampak depan atap perisai kombinasi. Dan kalau bicara tampak samping kiri itu berarti kita putar seperti ini. Nah, inilah tampak samping kiri ya. Nah, Anda bisa melihat seperti inilah tampak samping kiri atap perisai kombinasi ya. Dan Anda bisa melihat bahwa garis jurai atap utama itu tembus sampai ke bawah, memotong atap ya, memotong atap teras. Dan pemisah antara list plang utama dengan list plang teras ini adalah sebuah garis miring seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Bisa dibayangkan teman-teman ya. Nah, perhatikan saya putar ini. Bisa dibayangkan ya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat dari atas, seperti apa sih tampak dari atas? Nah, jadi tampak dari atas tuh seperti ini. Jadi posisi teras ada di pojok kanan atas ya. Dan kita ada di bawah sini. Kita melihat ke arah denah, ke depan. Sehingga nanti denah akan terlihat dari depan menjadi tampak samping kiri seperti ini. Paham teman-teman? Hal itu sama saja dengan potongan B ini kebetulan ya. Jadi posisinya teras ada di pojok sebelah kanan atas, sama seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Sehingga kita berada di bagian bawah. Karena kita ada di bagian bawah, kita melihat ke atas atau ke arah denah menjadi tampak samping kiri ya. Nah, kalau ini menjadi potongan B karena posisi pandangan kita berada di garis potongan. Posisi kita berada di rumah yang terbelah berdasarkan garis potongan ini yang sudah kita bahas panjang lebar pada gambar potongan. Kalau pada gambar tampak kita berada di luar rumah, melihat ke arah rumah seperti itu ya. Arah pandangannya sama ke atas, sama seperti potongan B ini, anak panahnya mengarah ke atas. Jadi pandangan kita ke atas. Cuman kalau pada potongan B kita ada di tengah rumah, rumahnya kepotong. Kalau pada tampak kita berada di luar rumah, rumahnya terlihat utuh dari samping. Paham ya? Jadi pada skema atap juga posisi atap ada di pojok kanan atas. Teman-teman, di sini sudah ada gambar contoh untuk atap perisai kombinasi tampak samping kiri. Jadi potongan B ini akan kita hapus bagian-bagian yang tidak perlu menjadi seperti ini saja. Jadi yang tidak boleh dihapus adalah yang pertama untuk dinding ya, untuk dari bawah dulu ya, yang tidak boleh dihapus adalah garis slope. Dua garis slope atas dan bawah tidak boleh dihapus.
Kemudian garis dinding terluar sebelah belakang dan garis dinding terluar sebelah depan. Yang ini dan ini. Itu dinding utama rumah. Tidak boleh dihapus ya. Satu garis dinding di depan dan satu garis dinding di belakang. Dua garis loft tidak boleh dihapus. Kemudian tiang-tiang teras ini juga tidak boleh dihapus. Ya. Berikut dengan garis dinding gantung pada teras ini juga tidak boleh dihapus ya. Kenapa? Karena ini bukan potongan, ini adalah tampak samping ya, tampak samping daripada atap teras ya. Udah perhatikan pada garis potongan, jadi waktu kita bikin potongan dulu itu terasnya memang tidak terpotong. Nah ini garis potongan ini berada pada posisi depan teras ya, posisinya di belakang teras, atau teras ada di depan garis potongan. Teras tidak terpotong tapi hanya terlihat dari samping, berarti teras ini tampak samping ya teman-teman ya. Nah tampak samping kiri, jadi nggak boleh dipotong, nggak boleh dihapus. Oke, kita start di bangunannya dulu, atapnya sebentar kita bahas lagi ya. Oke, kita hapus dulu bagian-bagian yang tidak perlu daripada bagian bangunan ya. Oke, yang harus kita hapus adalah garis-garis dimension ini kita hapus ya. Jadi saya klik dari kanan ke kiri seperti ini. Setengah dimension yang terblok, saya klik di situ. Kemudian saya tekan delete pada keyboard. Atau saya bisa klik satu-satu seperti ini. Dimensionnya. Ya, lalu saya tekan delete pada keyboard. Ini juga saya klik satu-satu. Atau saya blok hijau seperti ini ya. Nah, blok hijau atau klik satu-satu aja lebih aman ya. Kemudian tekan delete pada keyboard. Dimensinya sudah terhapus. Kemudian pondasi. Pondasi itu saya klik dari kanan bawah ke kiri atas. Tapi yang masuk ke dalam blok hanya separuh pondasi. Separuh pondasi aja cukup ya. Tidak boleh full. Separuh aja karena ini blok hijau. Blok dari kanan ke kiri ya. Jadi dia cukup menyentuh aja sudah terblok kalau blok hijau ya. Seperti itu. Kemudian setelah terblok tekan delete pada keyboard. Untuk di dalam rumah ini saya klik dari kanan bawah sini, di atas loft ya. Tidak menyentuh garis loft. Nah, saya klik dari kanan sini, tarik ke kiri atas. Saya sampai ke atas itu. Perhatikan posisi saya klik. Nah, ya kan? Kemudian tekan delete pada keyboard. Itu dia. Nah, kemudian garis dinding ini sebelah dalam saya klik, yang depan, saya tekan delete pada keyboard. Jadi saya biarkan yang di depan ya. Yang di dalam saya hapus. Nah, ini ada dua garis dinding di belakang, saya klik yang di dalam, kemudian saya tekan delete pada keyboard. Nah, untuk garis-garis garis-garis skema-skema beton seperti ini, kita blok biru. Blok biru itu dari kiri ke kanan. Boleh seperti ini langsung. Jadi yang masuk ke dalam blok secara utuh adalah skema beton saja. Ini dari kiri ke kanan ya. Nah, seperti itu. Kemudian tekan delete pada keyboard. Nah, saya sudah sering menjelaskan ya tentang blok biru dari kiri ke kanan pada video-video sebelumnya ya. Yaitu masuk ke dalam blok secara utuh hanya skema skema betonnya saja. Kalau yang lain tidak apa-apa kena blok, tapi asal tidak full ya. Kalau separuh aja tidak apa-apa. Atau sebagian aja tidak mungkin ini. Jadi kita blok seperti ini, blok biru ya dari kiri ke kanan. Kemudian tekan delete pada keyboard ya. Blok biru seperti ini, tekan delete pada keyboard. Bagian teras tidak boleh dihapus ya, biarkan saja. Nah, tiang-tiang teras segala macam itu tidak boleh dihapus ya. Oke teman-teman, perhatikan pada atap, kita bicara atap utama ya. Atap itu yang tidak boleh dihapus lisplang. Anda perhatikan papan lisplang sebelah kanan layar dan sebelah kiri layar, atau sebelah depan dan belakang itu papan lisplang itu tidak boleh dihapus. Berikut dengan garis-garis genteng seperti ini tidak boleh dihapus ya. Garis-garis genteng itu tidak boleh dihapus. Semua tuh sampai ke atas, kanan kiri ya tidak boleh dihapus. Kanan kiri nggak boleh dihapus ya.
Nah, kemudian perhatikan ini juga ada di bawah genteng itu ada rank ya, balok-balok rank kecil-kecil itu tidak boleh dihapus ya, jangan dihapus. Nah, di bawah rank ini ada satu garis seperti ini ya, satu garis ini jangan dihapus. Yang nempel pas di bawah rank ya, kanan dan kiri. Seperti itu. Itulah pada atap utama juga garis atap nok ya, dua ini tidak boleh dihapus. Ya, ada dua garis itu atas bawah tidak boleh dihapus. Sedangkan pada atap teras semuanya tidak boleh dihapus ya, termasuk arsiran genteng itu tidak boleh dihapus semua. Kenapa? Karena teras ini tampak samping ya teman-teman ya, bukan potongan. Paham? Karena teras ini adalah tampak samping ya, bukan potongan. Jadi pada potongan B terasnya itu adalah tampak samping. Jadi atap teras yang ada di potongan B ini bukan potongan atap, tapi tampak atap dari samping ya, karena teras tidak terpotong. Jadi karena teras tidak terpotong, sesuai dengan pada video potongan B, atap perisai kombinasi, atap teras tidak terpotong, maka dimunculkan tampak samping, digambar tampak samping saja. Jadi karena itu sudah termasuk dalam tampak samping, atap terasnya nggak boleh dihapus ya. Oke teman-teman, perhatikan, ini garis-garis atap yang harus dihapus. Saya klik dari kanan ke kiri seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu saya tekan delete pada keyboard setelah terblok. Nah, itu dia. Garis-garis ini saya hapus semua ya. Nah, jadi saya pergi ke wilayah sini, saya besarin seperti ini, saya klik. Saya blok ya. Masuk garis-garis gordeng-gordeng ini ya. Saya blok kecil-kecil seperti ini, saya geser ke atas ya. Nah, saya geser ke atas, saya blok seperti ini. Oke, kemudian tekan delete pada keyboard. Ini garis ini kita hapus ya. Tadi dibiarkan dua garis saja untuk atap utama, atap nok ya. Ini yang kecil-kecil ini dihapus ya. Kanan dan kiri, biarkan dua garis nok aja pada atap nok. Ini di blok ya. Kalau mau kembalikan seperti ini ya, klik untuk di atas. Itu dihapus. Ya, gordeng-gordeng seperti ini dihapus ya. Nah, ini garis-garis seperti ini dihapus semua. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan garis di bawah rank ini tidak boleh dihapus, tapi yang di bawahnya lagi ada satu garis tuh dihapus saja ya. Garis miring yang di bawah ini dihapus. Klik lalu tekan delete ya pada keyboard. Nah, jadi satu garis saja yang nempel dengan rank yang tidak boleh dihapus ya. Begitu juga dengan yang di sini ya. Nah, ini ada satu garis. Garis ini dihapus. Garis yang nempel dengan rank jangan dihapus. Tuh, teman-teman paham ya? Oke, perhatikan juga di sini ada satu garis lagi. Garis ini dari batas genteng, ujung genteng sebelah kanan dan ujung genteng sebelah kiri ya. Nah, berarti kita membuat line di sini. Nah, perhatikan ya, ini dia ujung genteng sebelah kanan dan ujung genteng sebelah kiri pada layar ya. Ini adalah line pada tab draw. Kita klik icon line pada tab draw. Kemudian klik garis ujung genteng sebelah atas, sebelah kanan. Dan ujung genteng atas sebelah kiri. Klik juga. Enter satu kali untuk mengakhiri line. Langkah selanjutnya kita perhatikan ini di atas ini adalah layar. Gambar lampu gembok ini layar, putih panjang ini layar. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Nah, saya klik garis ini. Ya, saya klik saja garisnya. Pada layar di atas saya klik lagi anak panahnya. Saya klik garis 0.25. Nah, seperti itu. Jadi dia masuk ke layar 0.25. Klik tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Garis 0.25 ini ketebalannya sama dengan garis genteng ya, seperti itu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya. Jadi genteng, lisplang ya, papan lisplang tidak boleh dihapus, reng-reng ya, garis satu garis bawah reng tidak boleh dihapus ya. Kanan dan kiri sama ya, tidak boleh dihapus. Terus ini garis nok ya, seperti itu. Slop ya, dinding sebelah depan dan belakang ya. Ya, dua garis slop juga tidak boleh dihapus. Oke, sampai sini teman-teman ya untuk tampak samping kiri atap perisai kombinasi. Selanjutnya kita masuk pada video kedua. Tetap pada tampak samping kiri atap perisai kombinasi, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line.
Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.